alamin. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap keistimewaan yang ditimbulkan dari maksiat itu namanya istijaz. Jadi ada keistimewaan yang terjadi pada diri seseorang, tapi dia tidak ahli taat, dia ahli maksiat, itu namanya istijaz. Istijaz itu adalah luluan, orang yang dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyantet orang, bisa mensihir orang, bisa melukai orang, bahkan bisa membunuh orang lain. Ini namanya istijaz, luluan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah keistimewaan yang ditimbulkan dari kemaksiatan. Namun apabila ada keistimewaan yang ditimbulkan setelah ketaatan, jadi setelah dia taat kemudian ada keistimewaan, itu namanya karomah. Keistimewaan apapun yang ditimbulkan dari apapun itu yang paling luar biasa bila mana tergerak pada diri kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keramat yang benar-benar keramat itu justru di saat panjenengan takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada makhluk-makhluknya, takut kepada Allah. Ciri-ciri orang yang takut kepada Allah, solatnya semakin hari semakin baik, solatnya semakin hari semakin lazat, bahkan tidak pernah dia itu punya cita-cita atau punya apapun kecuali semua cita-cita itu, hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah di saat mereka sholat. Makanya kalau kita ini benar-benar min ahli taqwa, orang-orang yang ahli taqwa, sholat kita ini semakin baik, semakin bisa meresapi, memahami tentang lafaz-lafaz yang kita lafadzkan. Seperti kita membaca niat, membaca takbir, membaca doa iftitah, membaca fatihah, membaca surat-suratan, lafaz-lafaz di saat kita ruku ataupun di saat kita i'tidal, nyampe sujud, doa terus. Lafaz-lafaz itu mampu gitu. Makanya ada bahasa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kamu semua bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sholat ini mampu memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi sholat itu mampu mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat semua urusan orang itu selesai. Makanya kalau ada orang sholat urusannya belum selesai, berarti sholat mereka belum diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar-benar sholat mereka itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, tentu di saat dia sholat permasalahannya selesai. Apapun masalah, apapun cita-cita selesai. Tapi kalau belum selesai, berarti sholat mereka belum diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami tentang Quran, tentang permasalahan apapun pasti rujuknya ke sholat. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika di tengah-tengah keluarga Rasulullah terjadi permasalahan yang besar. Rasulullah pun mengatakan sallu. Sholatlah kau. Tidak cuma Rasulullah saja. Apabila sahabat-sahabat punya permasalahan yang menakutkan, apapun permasalahannya, pasti sahabat itu melakukan sholat. Sehingga keramat yang benar-benar keramat adalah apabila tergerak pada diri kita dengan ketakwaan. Ketakwaan yang benar-benar takwa adalah rujuknya pada sholat kita. Bila mana ada orang ngaku-ngaku min ahli takwa, tapi sholatnya enggak benar, maka sesungguhnya ketakwaan mereka bohong. Karena sholat inilah punjil atau menjadi sebuah pokok ketakwaan seseorang. Bahkan apabila engkau meneliti agama seseorang, itu agamanya baik ataupun jelek, cukup lihatlah sholatnya sampai di mana sholatnya. Bisakah kita mengkhusyukkan sholat?
Bisakah kita memperbaiki sholat kita? Sholat di awal waktu, sholat berjamaah, bahkan di saat ada permasalahan apapun, bisakah kita menunjukkan semua masalah itu cukup selesai dengan sholat? Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya cukup dengan sholat kecuali mereka